Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Kulit kepala Lindong mati rasa saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat retakan hitam besar di langit. Tidak ada cahaya yang terlihat. Kegelapan jahat yang tak berujung itu membuat orang menggigil. Kata-kata yang keluar dari mulut Mo Luo jelas membuatnya sangat terkejut. Yimo tingkat raja, bahkan di era kuno, Yimo tingkat itu adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Jika seseorang mengklasifikasikannya menggunakan sistem peringkat manusia, dia akan menjadi ahli tahap reinkarnasi sejati. Dari sudut pandang tertentu, Lindong belum pernah bertemu dengan ahli tingkat puncak, yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi secara langsung. Meskipun King Zi telah mencapai tingkat itu, Lindong belum pernah bertemu dengannya secara langsung. Adapun Ying Huan, meskipun dia mungkin adalah Master S, yang sangat menakutkan bahkan di zaman kuno, tetapi itu hanyalah identitasnya sebelum reinkarnasinya. Para ahli hebat lainnya yang pernah ditemuinya seperti Ying Xuanzi, 3 pemimpin besar Yuan Gate, Mulan dan yang lainnya, hanya berada di tahap samsara. Masih ada celah lebar yang sulit ditembus, jika dibandingkan dengan ahli tahap reinkarnasi sejati. Adapun Mo Luo, meskipun dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan ahli tahap reinkarnasi karena simbol leluhur yang membara, dia belum benar-benar melangkah ke tahap reinkarnasi. Akan tetapi, Yimo tingkat raja yang berdiri di depannya ini, dapat dianggap telah benar-benar mencapai tingkat yang hanya sedikit orang yang pernah mencapainya. Berdiri di atas burung phoenix api, Tang Xinlian dan Tetua Ciyun mengalami perubahan ekspresi pada saat ini. Yimo tingkat raja, tidak disangka mereka bahkan telah memikat raja di antara para Yimo. Kebanyakan orang di kota itu tercengang saat melihat pemandangan ini. Yimo tingkat raja yang disebutkan Mo Luo membuat mereka bingung. Namun, tidak demikian halnya dengan semua orang yang hadir. Meskipun pengetahuan tentang Yimo berangsur-angsur menghilang di dunia saat ini, masih ada beberapa jejak yang tersisa. Oleh karena itu, beberapa ahli yang lebih kuat samar-samar mengetahui tentang keberadaan mereka. Oleh karena itu, orang-orang ini hanya menatap retakan hitam di langit dengan terkejut. Wajah mereka menjadi pucat pasi sementara kengerian berkumpul dalam mata mereka. Kamu memang layak menjadi pemilik simbol leluhur yang membara. Berdiri di depan retakan, 3 jenderal besar berpangkat Yimo tersenyum melihat Mo Luo, yang berdiri di aula Dewa Api yang jauh. Mata mereka sedikit serius saat menatap Mo Luo. Jelas, meskipun mereka adalah Yimo, mereka tidak berani meremehkan Mo Luo, yang telah mencapai tahap samsara dan memiliki benda suci seperti simbol leluhur yang berkobar. Lagi pula, ada banyak ahli yang mati di tangan pemilik simbol leluhur sejak zaman kuno. Mata merah cerah Mo Luo menatap acuh tak acuh ketiga jenderal Yimo yang hebat. Dia segera mengangkat tangannya sebelum mengayunkannya ke bawah dengan lembut. Setelah Mo Luo melambaikan tangannya, terlihat banyak aura agung tiba-tiba meletus dari dalam Flame Divine Hall. Sosok-sosok cahaya berkelebat dan banyak orang muncul di seluruh langit. Banyak pasang mata dari langit menatap ke arah kelompok besar yang muncul. Mata mereka serius sementara semburat keterkejutan dengan cepat muncul di wajah mereka. Ini karena mereka menyadari bahwa orang-orang yang muncul sebenarnya adalah para ahli yang sangat terkenal dari Flame Divine Hall. Kali ini, Flame Divine Hall benar-benar telah melepaskan semua kekuatannya. 3 jenderal besar berpangkat Yimo di langit menatap para ahli tingkat atas dari Flame Divine Hall yang mengelilingi mereka, sebelum mereka mengangkat alis. Flame Divine Hall memang dipersiapkan dengan baik. Tunjukkan dirimu, Mo Luo mengulangi. Matanya terasa panas saat menatap retakan hitam besar itu. Haha, pemilik simbol leluhur memang sulit dihadapi. Ki iblis hitam kental tiba-tiba melonjak keluar seperti air bah dari dalam retakan hitam besar. Ki iblis hitam meletus menjadi suara memekakkan telinga saat bersentuhan dengan dunia ini. Kekuatan Yuan yang awalnya menyebar ke seluruh dunia ini telah sepenuhnya menghilang saat bersentuhan dengan ki iblis hitam kental ini. Aura mengerikan yang tak terlukiskan perlahan muncul dari dalam retakan saat ini. Banyak ahli mengangkat kepala mereka karena terkejut. Hanya aura ini saja yang telah menekan mereka hingga mereka terus gemetar. Bahkan, mereka memiliki dorongan untuk berlutut. Ki hitam kental yang mengerikan tiba-tiba melonjak.
Setelah itu, singgasana hitam besar perlahan terbentuk di langit di depan banyak pasang mata. Sosok manusia tanpa sadar muncul di singgasana saat mulai terbentuk. Sosok manusia itu mengenakan jubah ungu dan dia tampak seperti manusia. Namun, ada sepasang sayap iblis yang ganas di belakangnya. Sayap iblisnya memperlihatkan kilau ungu emas dan tampaknya ada riak seperti pemusnahan yang dipancarkan darinya saat dia melebar. Dia memiliki sepasang mata berwarna ungu. Namun, orang tidak dapat melihat emosi apapun di dalamnya. Seolah-olah mata itu milik malaikat maut. Apakah ini Raja Yimo? Mata Lindong tak berkedip saat menatap pria berjubah ungu yang duduk di singgasana. Seketika, ekspresinya berubah serius. Aura mengerikan yang keluar dari tubuh pria itu menyebabkan dua simbol leluhur besar di tubuhnya sedikit bergetar. Mata Mo Luo juga terfokus pada pria berjubah ungu itu. Sesaat kemudian, simbol api di alisnya tiba-tiba menyala. Tubuhnya perlahan melayang sementara api merah menyala menyapu sekelilingnya. Riak-riaknya tidak kalah dengan pria berjubah ungu itu. Raja ini dikenal sebagai Tianming. Kau bisa memanggilku Raja Tianming. Mereka adalah 3 jenderal iblisku yang hebat. Aku telah menempuh perjalanan jauh hari ini karena undangan kepala Aula Mo Luo. Pria berjubah ungu itu tersenyum saat dia menatap Mo Luo dan berbicara dengan suara tenang. Kau benar-benar berani datang meskipun tahu ini jebakan. Sepertinya kau cukup percaya diri. Mo Luo berbicara dengan suara samar. Haha, daya tarik simbol leluhur petir terlalu besar. Layak untuk dikunjungi. Bahkan jika simbol leluhur petir itu palsu, simbol leluhur berkobar itu nyata. Raja Tianming tertawa. Kami sudah lama tahu bahwa kepala Aula Mo Luo memiliki simbol leluhur yang membara. Namun, kami tidak dapat bertindak. Karena kami telah muncul hari ini, kami juga akan mengambil simbol leluhur yang membara pada saat yang sama. Sebaiknya benda-benda suci seperti itu tidak jatuh ke tanganmu. Aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan untuk merebut simbol leluhur berkobar milikku. Mo Luo menyipitkan matanya dan berkata, Haha, sukuku dapat dengan mudah menghancurkan gua petir. Tentu saja, kami juga dapat dengan mudah melenyapkan aula api ilahi milikmu. Hanya dengan mengorbankan 1 Yimo tingkat raja, itu bukanlah tugas yang mudah. Meskipun masih ada Yimo yang tersisa di dunia ini, aku bertanya-tanya berapa banyak raja yang tersisa? Raja Tianming tersenyum tipis. Namun, senyumnya tiba-tiba menjadi lebih tegas. Mata ungunya menatap Mo Luo saat dia perlahan berdiri. Aura iblis yang mengerikan menyebar dan menutupi matahari saat dia melakukannya. Dunia ini pada akhirnya akan menjadi milik kita. Raja Tianming tertawa. Dia segera memutar matanya dan melihat ke arah Lindong di bawah. Mengapa makhluk kecil ini membuatku merasa jijik? Dia bahkan lebih menjijikkan untuk dilihat dibandingkan denganmu. Bunuh dia. Raja Tianming membuka mulutnya dan tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya yang rapat. Niat membunuhnya yang mengerikan membuat tubuh seseorang gemetar. Ketiga jenderal iblis besar itu segera menjawab setelah mendengar perintahnya. Mereka tertawa aneh saat tubuh mereka bergerak. Ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Mata indah Tang Xinlian dengan cepat menjadi dingin setelah dia melihat mereka ingin menyerang Lindong. Teriakan dingin terdengar sebelum burung phoenix api di bawah kakinya bersiul ke depan. Ruang di depan mereka terdistorsi sebelum 2 sosok hitam muncul dalam sekejap. Ki iblis bangkit. Mereka tidak hanya berhasil menghalangi burung phoenix api, tetapi bahkan Penatua Chihuo pun kesulitan membebaskan diri. Wajah cantik Tang Xinlian berubah setelah dia melihat 2 jenderal iblis besar berdiri di depannya. Dia buru-buru memutar matanya. Terlihat cahaya hitam muncul di depan Lindong di bawah. Tuan, Tang Xinlian buru-buru berteriak saat melihat ini. Namun, Mo Luo tidak melakukan apapun saat mendengar teriakannya. Dia menatap tajam ke arah Raja Tianming yang berdiri di kejauhan. Bahkan dia tidak berani meremehkan lawan selevel ini. Wus! Ruang di depan Lindong terdistorsi. Yimo, yang dibungkus oleh ki hitam yang mengerikan, muncul dalam sekejap. Matanya acuh tak acuh saat dia melirik yang pertama. Setelah itu, dia langsung membanting tangannya ke depan. Tanah di sekitar Lindong runtuh saat Yimo menyerang. Bahkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi, menutup semua jalur pelarian. Terlebih lagi, mengingat kondisinya saat ini, tidak ada yang dapat ia lakukan melawan ahli tahap samsara terhebat.
Lindong mengangkat kepalanya. Ia menatap cahaya hitam yang membesar dengan cepat di matanya. Ia mengatupkan giginya sambil menutup matanya dengan lembut. Namun, cahaya hijau terang tiba-tiba menyala tepat saat Lindong hendak menutup matanya sepenuhnya. Raungan naga yang familiar bergema dengan cara yang menggetarkan bumi. Ruang di atas Lindong dengan cepat retak. Pada saat yang sama, telapak tangan naga hijau besar menembus ruang dan menghantam tubuh Jenderal Yimo dengan kejam. Kekuatan yang mengerikan menyebar dan Jenderal Yimo, yang telah mencapai tahap samsara, benar-benar melesat mundur 100.000 kaki. Sepanjang jalan, semua bangunan berubah menjadi debu saat bersentuhan. Banyak sekali orang yang tanpa sadar berteriak dengan suara kaget. Lindong tercengang saat melihat pemandangan ini. Ia segera menoleh dan melihat cahaya hijau muncul dari celah di belakangnya. Sosok tinggi perlahan melangkah keluar saat tawa mengejek bergema di langit. Dia adalah orang yang aku pilih. Bagaimana aku bisa membiarkanmu membunuhnya dengan mudah? Cahaya hijau perlahan menyebar sebelum menghilang. Sosok berpakaian hijau, tinggi dan berotot berhenti di samping Lindong. Banyak pasang mata menoleh ke arahnya. Pria itu cukup tampan. Rambut hitamnya bergoyang tertiup angin, memberinya penampilan yang tenang dan halus. Banyak orang di dalam kota menatap pria berpakaian hijau ini, yang berpenampilan tampan. Mata mereka mengandung keterkejutan dan keheranan yang tidak bisa disembunyikan. Sumber keterkejutan ini tentu saja adalah jurang sedalam 100.000 kaki di depan mereka, dan sosok hitam menyedihkan di ujung jurang itu. Semua orang bisa merasakan aura yang relatif menakutkan dari apa yang disebut Jenderal Iblis. Bahkan, aura itu sebanding dengan aura seorang ahli tahap samsara pamungkas. Namun, seseorang yang memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu terlempar dari serangan telapak tangan biasa oleh pria berpakaian hijau ini. Seberapa menakutkankah dia? Tahap reinkarnasi. Beberapa individu yang lebih kuat saling berhadapan. Mulut mereka berisi suara gemetar dan serak. Selain seorang ahli tingkat atas yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi, siapa lagi yang mampu mendorong ahli tahap samsara kembali sejauh itu? Butuh keberanian besar untuk mengucapkan dua kata sederhana itu. Siapapun di dunia ini yang mencapai tahap samsara cukup kuat untuk menjadi penguasa. Sedangkan untuk tahap di atasnya, tahap reinkarnasi, dianggap sebagai puncak dunia. Makhluk-makhluk kuat ini seperti makhluk ilahi di hati banyak orang. Namun, saat ini, mereka dapat menyaksikan sendiri kemunculan makhluk mengerikan ini. Oleh karena itu, wajar saja jika mereka tidak dapat menggambarkan keterkejutan dan kekaguman di hati mereka. Penatua Kingzi. Lindong juga tercengang saat melihat pria berpakaian hijau di sampingnya. Kegembiraan segera muncul dari matanya. Haha, anak kecil, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Kingzi menatap Lindong dan tersenyum. Setelah itu, dia melirik Hua Chen dan Su Xiu yang terluka parah, yang terbaring tidak jauh darinya. Dia tertawa, kalian telah melakukannya dengan baik. Semua berkat kalian rencana kita berhasil. Lindong merasa sedikit malu setelah mendengar penilaiannya. Dia tahu bahwa Kingzi mungkin tahu semua yang terjadi di sini. Ekspresi wajah Kingzi menjadi sedikit lebih lembut setelah melihat ekspresi Lindong. Matanya juga mengandung sedikit kekaguman. Ketika pertama kali bertemu Lindong saat itu, yang terakhir hanyalah seorang pemuda yang berasal dari kekaisaran tingkat rendah. Namun, dalam waktu 2 hingga 3 tahun yang singkat, pemuda yang tumbuh secara bertahap ini dengan cepat menjadi kuat dan mempesona dengan kecepatan yang mengejutkan. Sepertinya dia masih punya mata yang jeli untuk mencari bakat. Kabut hitam tiba-tiba menyerbu ke depan dari reruntuhan di kejauhan, menghancurkan batu-batu besar di sekitarnya. Setelah itu, Jenderal Iblis, yang seluruh tubuhnya tertutup kabut hitam, berdiri dengan menyedihkan. Sepasang matanya yang gelap dan kejam menatap Kingzi. Namun, matanya juga mengandung rasa takut yang tidak bisa disembunyikan. Kingzi meliriknya sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat Raja Tianming, yang sedang berhadapan dengan Mo Luo di langit. Dia berbicara dengan suara samar, Raja Tianming ya, aku pernah mendengar namamu. Haha, Raja Naga Hijau Kingzi, tidak disangka kau masih hidup. Melayang di langit, Raja Tianming memusatkan perhatiannya pada Kingzi. Pupil matanya yang ungu mengecil saat ia berbicara. Terima kasih kepada kalian semua, aku cukup beruntung untuk memasuki tahap reinkarnasi. Kingzi tertawa.
seorang ahli tahap reinkarnasi dan pemilik simbol leluhur. Sepertinya kamu telah merencanakan dengan cukup baik kali ini. Raja Tianming tersenyum tipis dan berkata, kalian semua telah bersembunyi di dunia ini selama bertahun-tahun. Sudah saatnya kalian menunjukkan diri. Tempat ini bukan milik kalian. Mo Luo berbicara dengan suara yang dalam. Kami juga ingin pergi. Mengapa kau tidak membantu kami dengan menghancurkan segel di antara kedua alam itu? Kata Raja Tianming dengan nada mengejek. Daripada melakukan itu, lebih baik menghancurkan kalian semua Yimo. Suara samar Mo Luo mengandung aura pembunuh di dalamnya. Segel di antara alam itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh leluhur simbol sebagai ganti nyawanya. Jika mereka menghancurkannya, suku Yimo pasti akan melancarkan invasi. Pada saat itu, dunia ini akan menghadapi bencana yang mengerikan. Haha, bahkan leluhur simbol tidak mampu melakukannya, apalagi kalian semua. Raja Tianming tertawa. Dia tidak menunjukkan banyak rasa takut bahkan saat menghadapi Qingzi dan Mo Luo. Meskipun kota api berapi-api ini adalah markas besar Balai Dewa Api, barisan di pihak Raja Tianming juga sangat menakutkan. Seorang Yimo peringkat raja dan 3 Yimo peringkat jenderal. Barisan ini dapat dengan mudah membalikkan faksi super manapun. Qingzi tidak menjadi marah setelah mendengar ini. Sebaliknya, dia tertawa dengan santai. Saya cukup penasaran dengan apa yang kalian cari, mengingat kalian telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Bolehkah saya tahu apakah Raja Tianming ingin memberitahu saya tentang hal itu? Percayalah, kalian tidak ingin tahu kebenarannya. Ini karena, hal itu akan menyebabkan kalian semua jatuh ke dalam keputusasaan. Raja Tianming tertawa samar. Qingzi menggelengkan kepalanya dan berkata, yang bisa kami lakukan hanyalah menyegelmu dan mencoba mendapatkan informasinya. Haha, tahukah kau berapa harga yang harus kau bayar untuk menyegel Raja Yimo? Raja Tianming tertawa terbahak-bahak. Yimo berbeda dengan manusia. Mereka memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat dan mengerikan. Agar Kaisar Petir saat itu dapat menyegel Raja Yimo, ia harus membayar harganya dengan nyawanya. Meskipun dengan Qingzi dan Mo Luo bekerja sama, adalah mungkin untuk menekan Raja Tianming ini, akan tetap cukup sulit untuk menyegelnya. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku bertarung dengan kalian semua. Sepertinya hari ini adalah saatnya untuk bertarung. Qingzi tersenyum tipis. Ia menoleh untuk melihat Lindong. Telapak tangannya menepuk bahu Lindong dengan lembut dan cahaya hijau muncul darinya. Tak lama kemudian, Lindong dapat merasakan kekuatan Yuan murni yang mengalir deras ke dalam tubuhnya seperti air bah. Kekuatan Yuan ini sangat murni. Selain itu, ada perasaan yang agak familiar di dalamnya. Itu adalah kekuatan dari keterampilan naga terwujud surga hijau. Gunakan simbol leluhur pemakan untuk menelan mereka dan memulihkannya. Baik Mo Luo maupun aku harus bekerja sama untuk mencegah Raja Tianming melarikan diri. Lindong terkejut. Dia berbicara dengan ragu-ragu, masih ada 3 jenderal iblis lainnya. Seorang Raja Yimo memang menakutkan. Akan tetapi, ketiga jenderal iblis besar itu juga bukan orang-orang yang mudah dikalahkan. Mereka setara dengan 3 ahli tahap samsara pamungkas. Bahkan di dalam laut iblis yang kacau, mereka memiliki kekuatan yang menyaingi para pemimpin beberapa faksi super. Jelas, dengan kekuatan Aula Dewa Api saja, mustahil bagi mereka untuk berhadapan dengan ketiga jenderal iblis besar itu. Qiyun akan berhadapan dengan salah satu dari 3 jenderal iblis besar. Setelah itu, gadis tang itu akan memimpin para ahli dari Flame Divine Hall untuk mengepung dan menyerang yang lainnya. Tentu saja, kau harus membantunya, kata Qingzi. Masih ada satu lagi, Lindong sedikit mengernyit. Haha, tentu saja akan ada orang lain yang akan menghadapinya. Qingzi tertawa. Dia berbalik dan muncul di samping Mo Luo tanpa menjelaskan lebih lanjut. Akhirnya kau muncul juga. Mo Luo melirik Qingzi dan berkata, tidak ada gunanya aku muncul jika rencanamu gagal. Qingzi tertawa. Apakah kamu kurang percaya pada anak kecil yang kamu pilih? Dia memang melampaui ekspektasiku. Haha, dia benar-benar mengandalkan dirinya sendiri untuk menguasai keterampilan naga terwujud surga hijau hingga tingkat ini. Qingzi tersenyum. Rasa kagum melintas di matanya. Si kecil itu cukup baik. Dia pemberani dan kuat. Aku menyukainya. Jika dia bersama Tang Xinlian, aku tidak perlu khawatir tidak akan ada yang menggantikanku.
Mo Luo tertawa. Namun, kata-katanya baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba melihat Tang Xinlian berdiri di atas burung phoenix api di kejauhan, menatap tajam dan malu ke arahnya. Dia langsung terbatuk kering. Kemungkinan besar dia tidak menyangka murid kesayangannya memiliki pendengaran setajam itu. Kita harus menyelesaikan masalah besar di depan kita terlebih dahulu. Qingzi tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata. Wajah Mo Luo berangsur-angsur berubah serius setelah mendengar ini. Dia mengepalkan tangannya sebelum api merah menyala perlahan muncul darinya. Kemungkinan besar ini akan menjadi pertarungan yang sangat sulit. Bagaimanapun, Yimo tingkat raja tidak muncul di dunia ini selama bertahun-tahun. Sementara pertarungan antara para ahli tingkat atas di langit berlangsung, berdiri di tanah, Lindong diam-diam memutar simbol leluhur yang memakan. Setelah itu, ia melahap dan menyerap semua kekuatan Yuan yang telah dituangkan Qingzi ke dalam tubuhnya, dengan kecepatan yang mengejutkan. Kekuatan Yuan Lindong yang habis pulih dengan kecepatan yang mengejutkan saat dia melahapnya. Pada saat ini, sebuah sosok merah melesat turun dari langit. Setelah itu, sosok itu muncul di samping Lindong. Tang Xinlian mengulurkan tangannya dan meraih tangan Lindong. Guru telah memintaku untuk mengembalikan esensi simbol leluhur petir itu kepadamu. Wajah cantik Tang Xinlian memerah. Dia melotot ke arah Lindong sebelum mengabaikannya. Cahaya perak samar muncul di tangannya sebelum diam-diam memasuki tubuh Lindong. Setelah esensi simbol leluhur petir memasuki tubuhnya, Lindong segera dapat mendeteksi bahwa simbol leluhur petirnya menjadi ganas. Setelah itu, gemuruh guntur yang rendah dan dalam bergema di dalam tubuhnya. Petir yang terang bersiul dan menari-nari di anggota tubuh Lindong. Luka-luka yang dideritanya dari pertempuran sengit sebelumnya pulih dengan kecepatan yang mengejutkan saat petir menyambar. Lindong mengepalkan tangannya erat-erat saat dia merasakan tubuhnya pulih dengan cepat. Kekuatannya juga lebih kuat dari sebelumnya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa cacat kecil dari simbol leluhur petir telah menghilang saat ini. Kekuatan yang melonjak dan agung sekali lagi beriak dalam tubuhnya. Kekuatan Yuan yang agung terpancar dari dalam tubuh Lindong dan intensitasnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, pertarungan sengit sebelumnya juga membawa manfaat besar bagi Lindong. Simbol leluhur yang memakan itu memang kuat. Tang Xinlian menatap Lindong, yang sedang pulih dengan kecepatan yang menakutkan. Sedikit keterkejutan melintas di mata cantiknya saat dia tanpa sadar memuji. Jika dia berada di posisinya, kemungkinan dia akan membutuhkan setidaknya 1 hari untuk pulih dari pertarungan besar itu. Namun, Lindong telah mempersingkat waktu yang dibutuhkan berkali-kali lipat. Penatua Qingzi telah menolongku. Terlebih lagi, setelah esensi petir itu dikembalikan, kekuatanku tampaknya meningkat secara signifikan. Gumpalan uap putih keluar dari mulut Lindong. Uap putih ini dipenuhi dengan ki kehidupan yang padat. Selain itu, di tengah ki kehidupan, seseorang dapat melihat jejak samar cahaya hitam yang sangat lemah berkedip-kedip di dalamnya. Apakah ini ki kematian? Mata indah Tang Xinlian menatap tajam ke arah cahaya hitam yang redup di dalam uap putih. Dia segera tersenyum dan berkata, "Selamat. Sepertinya kamu tinggal selangkah lagi menuju tahap kematian mendalam." Lindong tersenyum lembut, namun, gelombang tanpa sadar bergejolak di hatinya. Tahap kematian mendalam. Tahap ini, yang dulunya merupakan eksistensi yang menjulang tinggi dan tak tersentuh di matanya, kini sudah sangat dekat. Latihan kerasnya selama 1 tahun akhirnya membuahkan hasil. Apa rencanamu sekarang? Lindong mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah pertarungan tingkat atas di langit yang jauh. Setelah itu, dia melirik ketiga jenderal iblis besar dengan ki iblis yang mengerikan. Matanya menjadi sedikit serius saat dia bertanya. Guru dan Tetua Qingzi akan bergabung untuk menekan Raja Tianming. Tetua Qiyun akan menghadapi 1 jenderal iblis. Aku akan memimpin pengawal Dewa Api dan banyak ahli tingkat atas dari Aula Dewa Api untuk menghadapi jenderal iblis lainnya. Tang Xinlian tertawa pelan. Matanya bersinar saat mengucapkan kata-kata ini. Matanya yang jernih dan cerah dipenuhi dengan keyakinan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dia setara dengan ahli tahap samsara pamungkas. Lindong membelai dagunya. Meskipun ada banyak ahli tingkat atas di Flame Divine Hall, bahkan jika mereka bergabung, bukanlah tugas yang mudah untuk menghadapi seorang jenderal iblis.
Jika kita semua tersebar, tentu saja mustahil untuk berhadapan dengan ahli tingkat samsara. Namun, bukan tidak mungkin bagi kita untuk melakukannya di bawah komandoku. Tang Xinlian menoleh. Tangannya menepuk bahu Lindong dengan lembut. Matanya yang cantik seperti mata seorang permaisuri yang memandang dunia. Senyumnya cerah dan penuh kebanggaan. Dalam pertarungan 1 lawan 1, aku mungkin tidak sebanding dengan makhluk abnormal sepertimu. Namun, aku yakin aku akan mengalahkanmu berkali-kali jika kita bertarung dalam perang. Lindong terdiam sambil terbatuk-batuk kering. Diperlakukan dengan kasar oleh seorang gadis seusianya, membuatnya merasa harga dirinya sebagai seorang pria terluka. Namun, ia mengerti bahwa itu karena ia terbiasa bertindak sendiri. Oleh karena itu, dalam hal kemampuan memimpin, ia memang bukan tandingan Tang Xinlian. Bahkan, memintanya untuk memimpin sekelompok ahli untuk bertarung bersama mungkin hanya akan memperburuk keadaan. Senyum di sudut mulut Tang Xinlian menjadi lebih menawan setelah dia melihat sikap Lindong yang kesal. Namun, dia mengerti bahwa harga diri pria ini telah membengkak hingga batasnya. Oleh karena itu, dia dengan bijak memilih untuk melunakkan pendiriannya sambil tertawa. Tentu saja, aku juga membutuhkan bantuanmu untuk menghadapi Yimo yang berpangkat jenderal itu. Mengapa kau membutuhkanku jika kau begitu cakap? Lindong mengusap hidungnya dan mendengus. Baiklah, kamu seorang pria. Tidak perlu bersikap picik, kan? Tang Xinlian berkata sambil tersenyum, cukup sulit untuk menghadapi Yimo Qi. Kita akan membutuhkan kekuatan simbol leluhur untuk menekannya. Namun, Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan mengungkap fakta bahwa Anda memiliki simbol leluhur. Lindong mengangguk sebelum bertanya, bagaimana dengan Jenderal Iblis lainnya? Siapa yang akan menghadapinya? Haha, serahkan Jenderal Yimo terakhir padaku. Tiba-tiba terdengar suara tawa di belakang Lindong. Lindong tiba-tiba menoleh dan melihat 2 sosok muncul dalam sekejap. Salah satunya adalah Mu Lingsan. Namun, saat ini dia sedang dipegang oleh sebuah tangan besar. Orang yang memegangnya adalah sosok yang dikenalnya. Tepatnya Mulan, yang pernah ditemui Lindong sebelumnya. Penatua Mulan? Lindong terkejut ketika melihat pria itu. Kemungkinan besar dia tidak menyangka Mulan akan muncul. Aku datang bersama King Zi. Wajar saja kalau aku ikut bersenang-senang untuk masalah sebesar ini. Mulan tersenyum ke arah Lindong. Namun, senyumnya dengan cepat berubah menjadi senyum tak berdaya. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Mu Lingsan, yang telah membuka mulut kecilnya dan menggigit lengannya dengan kejam. Pada saat ini, mata besarnya yang marah membelalak saat dia bergumam dengan suara tidak jelas, turunkan aku. Dasar pembuat onar, kau selalu ada dimanapun ada masalah. Mulan menegur sambil tersenyum. Setelah itu, dia melepaskannya. Seketika, kabur dan bersembunyi di belakang Lindong. Wajah kecilnya dipenuhi rasa tidak senang. Serahkan saja Jenderal Yimo terakhir kepadaku. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku bertarung dengan mereka. Mulan menoleh ke arah Lindong dan Tang Xinlian sambil tersenyum. Kalau begitu, kita harus merepotkan tetua Mulan. Tang Xinlian merasa sedikit senang. Suara angin kencang terdengar dari langit saat ini. Banyak tokoh kuat muncul di sampingnya. Mereka adalah ahli teratas di Flame Divine Hall. Mata Lindong menyapu orang-orang ini, yang muncul di samping Tang Xinlian. Matanya tanpa sadar menyusut. Ada sekitar 20 orang yang hadir. Namun, semuanya berada di tahap kematian mendalam. Bahkan, ada 4 tetua di antara mereka yang bahkan lebih menakutkan. Mereka sebenarnya telah mencapai tahap kematian mendalam sempurna. Barisan ini membuat Lindong terdiam. Flame Divine Hall memang sesuai dengan namanya. Tidak heran ia mampu menjadi penguasa di Chaotic Dimensi. Haha, Mulan, sepertinya aku harus bertarung bersamamu kali ini. Cahaya merah menyala di langit saat tetua pertama Aula Api Ilahi muncul. Dia melirik Mulan sebelum tertawa terbahak-bahak. Mulan tersenyum dan mengangguk. Sikapnya tenang dan tidak terkendali. Ki iblis menyebar di langit saat 3 jenderal iblis besar itu melangkah di atas awan hitam. Mata mereka sangat dingin saat mereka melihat ke bawah dan tertawa dengan cara yang aneh. Penatua Ciyun, kita masing-masing akan mengambil satu. Mulan melirik Ki iblis yang mengerikan dari 3 jenderal iblis besar dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia tersenyum pada penatua pertama Ciyun dan berkata,
Qi Yun mengangguk dan tertawa. Setelah itu, mereka berdua bergerak dan muncul di depan 3 jenderal iblis besar. Kekuatan Yuan yang mengerikan melonjak seperti lautan kekuatan Yuan. Lang Mo, aku akan menyerahkan semut-semut itu padamu. Si Mo dan aku akan menangani keduanya. Salah satu dari 3 jenderal iblis berbicara dengan suara dingin yang pekat. Jenderal iblis bernama Lang Mo tertawa. Kedua matanya dipenuhi dengan hasrat yang kejam dan membunuh. Xin Lian, kami akan menyerahkannya padamu. Tetua Qi Yun berteriak dengan suara yang dalam. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Mulan. Kekuatan Yuan yang agung melonjak sebelum berubah menjadi serangan yang mengguncang bumi yang menyapu ke arah 2 jenderal iblis lainnya. Setelah bentrokan keempat orang itu, seluruh dunia mulai bergetar. Banyak sekali orang di kota itu mulai melarikan diri seperti kawanan belalang yang panik. Lagi pula, jika mereka tersentuh oleh pertarungan tingkat ini, kemungkinan besar mereka akan berubah menjadi debu. Semua murid Aula Dewa Api, dengarkan baik-baik. Ambil posisi kalian masing-masing dan aktifkan formasi penjaga aula. Mereka yang berada di bawah tahap kehidupan mendalam tidak diperbolehkan bertarung. Wajah cantik Tang Xinlian tiba-tiba berubah dingin. Tangannya mencengkeram tombak Phoenix api yang panjang sebelum dia membantingnya ke tanah. Teriakan dingin bergema di seluruh kota. Teriakan yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh kota pada saat yang sama. Seketika, Lindong dapat melihat sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berlari ke segala arah di kota yang sangat besar ini. Setelah itu, cahaya merah terang melesat ke langit. Akhirnya, terbentuklah formasi besar setinggi 100.000 kaki di langit. Formasi itu perlahan berputar sementara Yuan Power yang tampaknya tak berujung dan menakutkan terbentuk. Tang Xinlian berdiri di tengah kota. Teriakannya yang jernih mengandung nada berwibawa saat terus bergema di seluruh kota. Sekelompok besar pasukan akan bersiul dari sudut kota setiap kali teriakannya terdengar. Mereka berdiri di langit dengan tertib saat banyak aura berkumpul dan membubung menuju awan. Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat pasukan besar yang dengan cepat berkumpul di langit. Matanya mengandung keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Ini adalah kekuatan tempur sebenarnya dari Flame Divine Hall. Sejumlah besar orang dipindahkan secara teratur di tangan Tang Xinlian dan berubah menjadi mesin perang yang mengerikan. Lindong menatap sosok anggun yang memegang tombak Phoenix api di depannya. Pada saat ini, dia memiliki rasa kagum dan keberanian yang dimiliki oleh seorang komandan sejati. Tang Xinlian mengangkat kepalanya saat formasi di langit berhasil diatur. Matanya yang cantik mengandung es yang tajam saat dia menatap tajam ke arah Jenderal Yimo di langit yang jauh. Teriakan dingin bergema di seluruh tempat. Semua tetua, serang bersamaku. Bunuh Yimo dan lindungi aula suci kita.